Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa mingguan kita pada kali ini. Di mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 22 Juli sampai tanggal 26 Juli nanti. Rekan trader, analisa bersama market ini kita berikan agar rekan trader setidaknya selama 1 minggu ke depan, setidaknya rekan trader sedikit punya pegangan sebelum masuk dalam dunia trading nanti. Informasi yang kita berikan ini sekiranya bisa menjadi sedikit masukan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Oke rekan trader, minggu yang sangat luar biasa telah kita lalui di mana dolar Amerika mengalami penguatan sehingga dia bisa membuat pasangan mata uang lainnya mengalami pelemahan. Tapi itu terjadi di penghujung minggu rekan trader ya. Di awal-awal minggu kita bisa lihat bagaimana dolar Amerika pelemahan seperti biasa dan membuat pasangan mata uang lainnya mengalami penguatan. Tapi setelah itu mengalami pelemahan yang signifikan. Misalnya emas. Emas rekan trader sampai ke posisi ketinggian 2480. Bayangkan, tertinggi dalam sejarah. Tapi setelah itu dia mengalami pelemahan dan dia kembali lagi ke zona 2400. Bagaimanakah akan terjadi pada minggu depan rekan trader? Kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada minggu lalu. Kita lihat rekan trader. Yang terjadi pada minggu lalu sudah bisa kita lihat dengan seksama. Di sini rekan trader kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan sampai ke level 103.364 sesuai dengan apa yang saya prediksikan rekan trader. Tapi setelah itu dia mengalami penguatan yang signifikan sampai ke posisi 104.054. Dan kalau kita lihat ini adalah hal yang wajar karena bagaimana pasar bereaksi terhadap pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jerome Powell, pasar bereaksi tapi pasar masih tetap menunggu kapan itu akan terjadi. Inilah yang membuat bagaimana sedikit penguatan terjadi terhadap dolar Amerika. Plus bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Jerome Powell ini sedikit mendapat tantangan dari kandidat presiden Amerika Donald Trump. Di mana Donald Trump lebih ke arah hawkish tapi Jerome Powell ke dovish. Inilah yang menjadi sedikit tantangan terhadap pergerakan yang akan terjadi di perekonomian Amerika ke depan. Selanjutnya rekan trader kita bisa lihat euro angkel saham dolar. Bagaimana euro angkel saham dolar ini mengalami penguatan di awal minggu sampai menembus level 1.09465. Tapi setelah itu dia jatuh dan dia sampai ke level terendah di posisi 1.08831. Untuk pound sterling rekan trader, sama juga pound sterling di awal minggu dia bisa menembus level 1.30419 seperti yang telah saya prediksikan. Tapi setelah itu dia mengalami pelemahan dan dia jatuh kembali lagi sampai di level paling terendah di posisi 1.29080. Dan untuk gold, rekan trader bisa lihat bagaimana gold ini sampai ke posisi yang paling tertinggi, rekan trader, di posisi 2482. Tertinggi dalam sejarah. Tapi setelah itu dia keluar lagi sampai ke level 2398 walaupun kemudian ditutup di sekitaran 2400. Bagaimanakah untuk minggu depan? Kita akan bahas bersama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, rekan trader bisa lihat bagaimana USD Yen Jepang sempat mengalami penguatan hari Senin dan hari Selasa. Hari Rabu dia jatuh, tapi kemudian dia kembali lagi, balik lagi di penghujung minggu ini ditutup di sekitaran 157.3519. Dan trader bisa lihat ini adalah hasil dari apa yang terjadi selama minggu kemarin ya. Dan kalau kita lihat juga di kalender ekonomi rekan trader bisa lihat di kalender ekonomi pun juga hal itu benar-benar bisa dilihat bersama, di mana dari kalender ekonomi mulai dari hari Senin pidato dari Jerome Powell ini memang bisa membuat agak sedikit pelemahan terhadap dolar Amerika ya. Dia mengadakan pidato selama 2 hari, hari Senin tanggal 15 Juli dan hari Selasa tanggal 16 Juli. Kita bisa lihat ya bagaimana pergerakan yang dilakukan ya. Dan selanjutnya rekan trader, data-data berikutnya pada hari Rabu ya kita bisa lihat
IHK dari Inggris maupun IHK inflasi dari Inggris dan inflasi dari Eropa dikeluarkan ya. Dan selama minggu kemarin pergerakan pasar secara fundamental tidak terlalu banyak. Rekan trader bisa lihat ditutup pada hari Kamis di mana klaim pengangguran awal, pengangguran mengalami penguatan sedikit ya, banyak sekali pengangguran ya, pelemahan, Setelah itu rekan trader bisa lihat juga dari indeks manufaktur Fed Philadelphia. Nah, ini dia. Ini yang menjadi alasan bagaimana bisa membuat dolar Amerika mengalami penguatan kembali lagi dan bisa memberikan tekanan terhadap pasangan mata uang lainnya. Dan bagaimanakah untuk minggu depan rekan trader? Untuk minggu depan yang harus kita lihat pertama adalah kalender ekonomi. Kalender ekonomi kita akan mulai hari Senin, tidak terlalu banyak kalender ekonomi, tapi mulai hari Selasa ada penjualan rumah lama. Cuman saya mau ingatkan buat rekan trader semuanya bahwa kalender ekonomi yang bukan bintang 3 itu adalah yang sangat krusial. Tapi harap diperhatikan juga statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Statement-statement tersebut sangat mempengaruhi juga arah pergerakan pasar. Kita lihat hari Senin tidak ada, hari Selasa penjualan rumah lama ya, bulan Juni, dan dimulai pada hari Rabu. Hari Rabu 2045 ada indeks manajer pembelian PMI manufaktur yang diperkirakan sebesar 51,6. Begitupun juga pembelian jasa 54,5. Penjualan retail baru 643.000 ya, dari sebelumnya 619. Kita akan lihat seberapa. Ya. Hari Kamis ini data yang benar-benar ditunggu rekan trader. Hari Kamis ini ada data PDB dari Amerika. Sebelumnya 1,4%, sekarang 1,9 diperkirakan, kita tidak tahu hasilnya gimana. Klaim pengangguran awal juga seperti biasa, minggu kemarin dan minggu ini ya benar-benar kita akan lihat diperkirakan sebesar 239.000. Dan nanti hari Jumat tanggal 26 akan ada indeks harga belanja personal ya, PCE inti yang akan diumumkan ya pada hari Jumat. Jadi prinsipnya hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat itu benar-benar data yang benar-benar akan mempengaruhi arah pergerakan pada pasar rekan trader ya. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, ini adalah secara fundamental. Bagaimanakah secara teknikal rekan trader semuanya? Secara teknikal kita coba langsung masuk ke platform rekan trader. Nah, ini platformnya. Secara teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika menurut analisa saya dia pada minggu depan masih punya peluang tendensi untuk sedikit mengalami penguatan ya. Tapi tetap kita perhatikan apa yang akan terjadi pada pasar ya. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia masih berpeluang naik ya, menurut analisa saya. Dia masih bisa berpeluang naik sampai level ketinggian paling maksimum menurut saya itu di seputaran ini rekan trader ya, 104.676. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia akan coba kembali lagi turun di posisi 103.6364. Jadi arah pergerakannya di sekitaran situ ya rekan trader ya. Sabar, saya gambar dulu. Nah, dari sini sampai di sini. Ini adalah arah yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika pada minggu depan. Dia masih punya peluang untuk naik sampai level tertinggi, tapi setelah itu kita akan lihat berita yang akan terjadi pada hari Kamis, Selasa, Rabu, Kamis ya. Dan hari Jumat. Ya, tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali lagi naik ke posisi yang paling tertinggi. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro kan trader, euro dalam pandangan saya dia ini masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan walaupun ada peluang untuk dia naik. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba turun sampai level ketinggian paling maksimal menurut analisa saya itu di seputaran ini ya. Oke. 1.081313. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa juga membuat dia balik lagi ke level tertingginya nanti di posisi 1.09356. Jadi arah yang akan terjadi pada minggu depan dia akan bergerak
di seputaran, nah ini dia, 1.08313 sampai 1.09356. Itu adalah arah yang akan terjadi pada euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah untuk pound sterling? Pound sterling dalam kacamata saya bisa bilang pound sterling ini masih punya peluang untuk mengalami pelemahan. Dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan melemah sampai level di posisi 1.27816 ya, daerah sini ya rekan trader ya. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia akan kembali balik lagi ke atas di posisi 1.30092. Nah, sini arah pergerakannya rekan trader. Nah, dari sini sampai level paling terendah, nah di sini 1.27816. Selanjutnya, bagaimanakah gold? Untuk gold, nah gold ini rekan trader, nih kalau saya lihat gold ini masih punya peluang besar untuk turun rekan trader menurut analisa saya ya. Saya bisa bilang bahwa gold ini peluang sangat besar untuk turun, walaupun naik pun juga masih ada. Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba turun sampai ke 2335. Dia keluar ya. 2350 bisa dicapai, tapi 2335 masih bisa terjadi. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik lagi ke posisi semula di posisi tertinggi di seputaran 2468. Jadi arahnya agak sedikit panjang rekan trader ya. Dan level ketinggian paling maksimal daerah sini sampai level paling minimal di posisi 2335.53 sampai 2468.47. Itu adalah arah yang bisa terjadi pada gold minggu depan. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang ya, dari analisa saya bisa bilang bahwa dia masih punya peluang untuk bisa naik. Saya bisa bilang dia masih bisa punya peluang untuk naik dengan ketinggian paling maksimal menurut saya itu bisa sampai di posisi, kalau saya bilangnya dia bisa sampai di posisi 160.577. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia terbang balik lagi di area yang paling terendah di posisi 155.702 ini. Nah, ini adalah arah yang bisa terjadi pada USD yen Jepang untuk minggu depan. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada kali ini. Saya berharap semoga apa yang market berikan buat rekan trader setidaknya bisa memberikan sedikit arahan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, selamat memasuki minggu yang baru. Selamat bertrading. Semoga rekan trader sukses dalam tradingnya dan tetap menggunakan logika akal sehat dalam bertransaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.